Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya, ucapkan selamat pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa, amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersukacita pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan. Amin, haleluya. Tiba saatnya kita mau bersama-sama datang pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami mau datang padamu Yesus, membawa sembah pujian kami hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tilik setiap hati kami Tuhan. Biarlah nama-Mu yang kami muliakan, yang kami tinggikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita katakan amin. Haleluya. Betapa kami bangga Tuhan punya Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Kau katakan, Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, layak jiwa. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh sebab nama-Mu indah Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
hidup kami. Ku mau memuji-Mu. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sembah Tuhan. Katakan, ku selalu ini kerinduan kami Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cuma saja katakan, ku mau memuji-Mu. Katakan dengan segenap hatimu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku selalu setiap hari, seumur hidup kami Tuhan. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima. Sekali lagi kita mau nyatakan lebih lagi. Oh, kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Amin. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak. Semua pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Oh, kami mau selalu memuji-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Semua mulut menyembah Tuhan Allah kita. Oh, sebab Dia Allah penuh kemuliaan. Haleluya. Kau yang bertata Tuhan. Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Nama-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang bertata. Ya Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Bagi rajaku yang bagi Raja kami duduk di atas tahta. Kamu muliakan dan kuagungkan. Kau layak ya Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Ku nyanyi Hosana.
Kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan nama-Mu Yesus. Yang siap boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom. Saya mau melihat lambaian tangan dari depan sampai belakang. Shalom. Katakan kiri kananmu, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Amin. Bapak Ibu, betapa kita istimewa. Dari seluruh manusia di bumi ini, kita dipilih sebagai umat Tuhan. Amin. Mari kita pujikan. Kita dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Nyanyikan dengan sukacita. Amin. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Dan dikuduskannya bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih jadi kudus kaya bawa kemuliaan. Yang siap terima kemuliaan Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Kemuliaan dan hormat kami, terima pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Pujian. Katakan saya dipilih. Saya dipilih. Betapa Bapak Ibu istimewa. Saya dipilih jadi umatnya. Oh, saya dipilih jadi kudus kaya bawa kemuliaan. Mari kita tunjuk temannya. Kamu dipilih. Katakan kamu dipilih. Oh, kamu dipilih jadi umatnya. Oh, kamu dipilih jadi kudus kaya bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah. Yang siap terima kemuliaan dari Tuhan boleh tepuk tangan. Hormat kami. Yes. Terimalah sembah kami, puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan puja kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, puja kami. Amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Puja kami. Terimalah sembah dan puja kami. Terimalah sembah dan puja kami. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Sebab kasih setia Tuhan tak berkesudahan, sekarang sampai selamanya. Amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan.
Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Haleluya. Semua katakan kasih Allah selalu baru. Amin. Rahmat-Nya tak pernah berakhir. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Katakan rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Mari kita menari buat Tuhan. Dengan sukacitaku tak menari. Ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi siapa? Amin. Katakan kasih Allah. Kasih Allah selalu baru setiap pagi. Tak pernah. Sekali lagi. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah oh, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah seumur hidupku. Dengan sukacitaku mari kita menari di dalam Tuhan. Ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia. Saya mau melihat jemaat JKB menari dengan sukacitaku dan hari berkesudahan. Mari gerakan tubuhmu. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi ya. Bukan menari. Mari kita menari. Memuji, ku naikkan nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Dengan sukacita kita menari. Haleluya. Ku naikkan pujian, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi siapa? Ya, Saraja. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Katakan selamanya. Selamanya. Semua sorakan. Selamanya. Hey, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Benar Tuhan, kasih setiamu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Yesus. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu selalu kami rasakan tiap hari Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Amin. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat.
Penuhi hati kami Tuhan, hatiku dengan hadir-Mu. Ya Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat berkudus. Bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan, dalam hati-Mu Yesus. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Amin. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Yesus, sekarang ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu. Amin. Setiap hati kami Tuhan, kami mau katakan bahwa kami mau diam di hadirat-Mu Yesus. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, lihat tangan-tangan kami Tuhan, dan sebab kami bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Lihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sambut hadirat Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu. Katakan dengan segenap hatimu. Dan indahnya Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi kami Tuhan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kebesaran-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur. Amin Tuhan, kami siap Tuhan dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu.
Kami semua rindu untuk memandang wajah-Mu. Kami rindu menikmati hadirat-Mu saat ini. Biarlah kasih-Mu mengalir di seantero hidup kami, memenuhi kami, sehingga kerinduan kami terobati pagi hari ini. Dan Tuhan, di saat-saat yang seperti ini, betapa kami rindu untuk berbicara kepada setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima pemberian berkat firman-Mu saat ini. Kami mau terima berkat firman-Mu ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini saya boleh bersama-sama dengan saudara-saudara semuanya. Dan rasanya pagi hari ini kerinduan saya juga terobati. Lebih dari 2 tahun tidak ketemu. Ya, dan pagi hari ini bisa ketemu di dalam sukacita surgawi. Kekasih-kekasih Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak saudara-saudara semuanya pagi ini untuk looking back. Untuk melihat sejenak ke belakang, namun bukan terus melihat ke belakang, namun justru saat kita melihat ke belakang, kita bisa menangkap kekuatan-kekuatan yang diberikan Tuhan untuk memberikan semangat bagi kita untuk melangkah maju ke depan bersama dengan Tuhan. Dan saat ini yang akan menjadi dasar kebenaran firman-Nya, saya ambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Ayat yang tidak asing bagi kita di saat biasanya kita merayakan Natal. Namun di sini saya melihat ada sisi yang lain yang seringkali kita lupakan dari apa yang ditulis oleh Lukas di dalam Injilnya. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi. Bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara
perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebenaran firman ini, mari kita akan belajar satu hal yang sangat penting, sekaligus mari kita akan mencari bekal rohani melalui firman Tuhan tadi. Namun saat ini saya ingin sejenak mengajak saudara-saudara semuanya untuk menoleh ke belakang. Menoleh dari hari-hari yang sudah kita lalui bersama di tahun yang lalu. Ya, boleh dong kalau kita melihat ke belakang. Tapi saya harus memperingatkan, kalau melihat ke belakang, jangan lama-lama ya. Jangan terlalu lama. Coba saudara bayangkan naik mobil atau naik motor, lihat spion terus gitu. Iso-iso nabrak. Betul enggak? Ya bisa-bisa kita mengalami kecelakaan. Melihat ke belakang itu penting, tapi ojo suwe. Ya. Nah, saudara, mari kita akan sejenak melihat ke belakang dari tahun yang sudah kita lalui. Apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara? Apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga saudara? Ada sukacita, ada berkat, ada kesedihan, ada persoalan. Yes. Yang jelas ada persoalan yang besar yang kita alami di tahun yang lalu, yang mungkin masih membekas di dalam hidup saudara dan keluarga. Kita bisa melihat kembali ada banyak kekasih-kekasih kita yang dipanggil oleh Tuhan karena COVID-19. Sampai saat ini pun saya masih bisa merasakan, tidak hanya banyak keluarga saya yang dipanggil, tapi kakak kandung saya, mbak saya, dan suaminya, dua-duanya dipanggil karena COVID, saudara. Di saat-saat yang seperti itu, saat menengok kembali ke belakang, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan itu harus terjadi di dalam kehidupanku? Mengapa itu harus terjadi di dalam kehidupan keluargaku? Saudara, saya merasakan ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu kita jawab. Betul enggak? Yang tinggal di awang-awang itu, wahai, mengapa Tuhan? Sehingga seringkali saudara,
pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ini membebani kita saat kita mau melangkah maju ke depan. Begitu berat untuk melangkah. Oleh karena itulah saat ini yang menjadi pertanyaan, sudah siap enggak kita untuk melangkah melaju ke depan? Inilah yang mau kita renungkan bersama pagi hari ini, saudara. Dan saat ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk berrefleksi, untuk merenung-renungkan apa yang menjadi respon, yang menjadi tanggapan Bunda Maria saat menghadapi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin dia bisa jawab. Namun saat ini saudara, sebelum kita melihat bagaimana tanggapan Bunda Maria, mari kita akan melihat sejenak tanggapan atau respon dari para gembala dulu. Di dalam Injil Lukas yang tadi kita simak, di situ amat jelas bagaimana respon para gembala itu. Saat mereka ada di padang, para malaikat itu datang menghampiri dan menyatakan bahwa akan ada bayi yang lahir. Itu adalah raja di atas segala raja. Itu Immanuel, raja penyelamat. Dan mereka boleh mendengarkan puji-pujian para malaikat. Mereka bergegas, mereka takjub, mereka sukacita. Dan mereka menghampiri bayi yang baru lahir itu. Dan di sana kita bisa merasakan bagaimana apa yang disampaikan oleh para gembala saat melihat bayi Ibu Yesus dan Bapak Yakub dan yang ada di sana. Mereka menceritakan dengan takjub dan sukacita, dengan kegembiraan yang meluap-luap. Dan jelas, di dalam ayat yang ke-18 di sana dikatakan, dan semua orang yang mendengarkan berita, cerita para gembala itu, apa saudara? Heran. Mereka takjub, mereka melongo, mereka melonggong. Mendengar begitu ajaibnya peristiwa itu. Dan inilah respon para gembala itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah sukacita, cerita, kisah, sang gembala itu menceritakan apa yang sudah dialami mulai di padang gurun sampai melihat bayi yang lahir itu. Kira-kira respon Bunda Maria bagaimana, saudara? Apakah Bunda Maria pun juga menunjukkan sukacita dan ketakjuban yang sama dengan para gembala? Mari saudara, kita akan melihat. Dan ternyata saudara, tanggapan Bunda Maria berlawanan dengan tanggapan para gembala. Di dalam ayat 19 di sana dikatakan, mari kita baca bersama 3, 2. Tetapi Maria menyimpan segala
segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Loh, beda enggak saudara? Sangat beda jauh. Yang satu itu penuh kegirangan dan sukacita, tetapi Sang Bunda Maria seakan tertunduk, merenungkan. Barangkali mungkin dia berkata, iki opo yo? Kok ada peristiwa yang terjadi seperti ini? Di saat yang seperti itulah dikatakan Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Iya ya, waktu malaikat Gabriel itu mendatangi aku, engkau akan mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Ya ampun, aku wedi banget. Aku takut. Karena kalau seandainya aku hamil tanpa seorang laki, aku pasti akan dihukum dengan dirajam oleh batu. Dia simpan itu semua di dalam hatinya. Dan saat malaikat Gabriel itu mengatakan, kamu mau terima kasih karunia itu? Dan Maria berkata, nggih Gusti. Iya Tuhan, aku terima kasih karunia itu. Sekalipun itu membawa dampak yang besar di dalam kehidupanku. Itu membuat aku menderita. Itu membuat aku menghadapi masalah yang besar. Tidak hanya dengan keluargaku, tapi juga masyarakatku. Aku bisa malu. Aku bisa mati. Dia simpan semuanya itu. Sampai kehadiran Sang Pajabang Bayi Yesus. Semuanya itu dia simpan. Dia coba pikirkan. Dia renungkan. Kalau mungkin kita katakan Maria mencoba menggatuk-gatuk saudara. Ya, menyambung-nyambungkan semua peristiwa itu. Ya ampun. Oh my God. Saudara, disinilah kita melihat ketakjuban Bunda Maria. Ketakjuban itu tidak dikeluarkan melalui sukacita seperti para gembala, tapi disimpan di dalam hatinya. Tapi saya percaya, meskipun saat itu seakan kita melihat Bunda Maria cuma diam, tapi saya percaya hatinya penuh gejolak dan sukacita. Dan saudara, saat dikatakan Maria merenungkan, ini seakan-akan saat dia merasakan takjub, dia merasakan keheranan dengan apa yang dia alami ini. Di saat dia merenungkan, dia mencoba mengambil satu kesimpulan. Apa ya artinya semua peristiwa ini bagiku? Apa semua peristiwa ini maknanya bagi Israel? Karena kita bisa membaca pujian Maria, Magnificat Maria. Selanjutnya saudara. Dan saya merasakan ada satu hal yang indah saudara. Merenung ini. Seakan-akan kita menerima permata yang indah yang diberikan oleh Tuhan. Kita bolak-balik permata ini. Ya ampun Nabi Eto, indahnya Tuhan. Meskipun harus dibentuk dengan cara yang mungkin menyakitkan, tapi Engkau saat ini, saat aku merenungkan, aku takjub Tuhan, aku heran Tuhan, tapi aku akan simpan ini sampai nanti, supaya ini menjadi bekal kekuatanku,
untuk terus melangkah ke depan bersamamu. Inilah saudara, gunanya merenung. Oleh karena itu, seperti tadi saya katakan, nek merenung saudara, ojo suwe-suwe. Jangan lama-lama. Permenungan tidak boleh berhenti pada permenungan tok. Oke. Tapi, saudara, kita harus tindak lanjuti. Nek noleh nang buri, ojo noleh nang buri terus, tapi ngadepo nang ngarep. Lihat ke depan. Ganti arah pandanganmu. Tidak lagi ke belakang, tapi ke depan. Ubah tolehanmu ke belakang menjadi tatapan ke masa depan. Karena disinilah yang dilakukan oleh Maria. Dia tidak hanya merenung dan merenung. Seringkali saudara, ayat 21 ini kita lompati. Ya. Karena apa? Karena inilah makna sesungguhnya tahun yang baru. Karena di sana dikatakan, di dalam ayat 21, mari kita akan baca bersama-sama. 3, 2. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama siapa? Yesus. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Saudara paham enggak? Ayat ini hubungannya dengan tahun yang saat ini kita lalui. Setelah genap 8 hari, coba dihitung. Setelah genap 8 hari. Selawe tambah 8. Itu gampangannya ya saudara. Gampangannya gitu. Ya. Nah, ini mempunyai satu arti yang sangat penting. Tahun baru. Yesus. Itulah nama yang baru diberikan saat itu. Ini menunjukkan satu pengertian yang begitu indah, begitu dahsyat. Jangan berhenti pada Natal, tapi lanjutkan di tahun baru dengan nama yang diberikan oleh Allah, dengan nama Yesus. Wow. Ini loh saudara yang seringkali kita lupakan. Saat kita melangkahkan kehidupan di tahun yang baru, kita bersama-sama dengan nama yang baru. Nama Allah, nama yang memberkati, nama yang menyelamatkan. Nama Yesus. Karena tanpa itu saudara tidak akan mampu melangkah maju ke depan. Amin. Nah, disinilah pentingnya nama Yesus itu. Pentingnya nama Tuhan ini. Karena kita mempunyai kepercayaan sebagai gereja Tuhan. Tahun baru adalah tahun di nama Yesus itu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nama Yesus itu ada di dalam setiap hari yang kita lalui di tahun yang baru ini. Di tahun 2022 ini. Amin. Ya, itu yang memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Nah, oleh karena itu saudara, mari saya ingin mengajak saudara memahami ini. Karena apa? Karena seringkali kita melupakan hal-hal yang sepele di dalam hidup sehari-hari. Saya ingin tunjukkan hal yang sepele saudara karena.
Tuhan itu menciptakan saudara dan saya itu untuk melihat ke depan. Betul enggak? Ya kalau mata ini ditaruh Tuhan di belakang, berarti Tuhan menciptakan manusia, engkau harus lihat ke belakang terus. Tapi kan enggak. Dia menciptakan itu begitu ideal. Mataku taruh di depan, supaya apa? Setiap umat manusia senantiasa memandang ke depan, memandang ke arah Yesus. Coba. Kalau Tuhan menciptakan kita kaki, saudara, kaki, ya. Kalau seandainya kaki ini dibalik, ya, saudara bisa bayangkan, kira-kira kalau saudara mau jalan, enak enggak ya? Enjoy enggak? Enggak enak, saudara. Iya, enggak enak. Ya. Jelas kaki ini diciptakan supaya apa? Supaya kita bisa melangkah ke depan. Betul ya? Iya. Nah, begini saudara. Kalau seandainya ya, Tuhan, aku itu pengen yang luar biasa. Loh kok luar biasa? Iya, luar biasa beda dengan caramu berpikir. Aku mau jalan bukan ke depan tapi ke belakang. Coba, saudara, kalau tiap hari saudara berjalan ke belakang seperti ini, kira-kira enak enggak? Enggak enak, saudara. Enggak enak. Nah, disinilah kita itu sebetulnya diberikan anugerah yang begitu indah. Aku ki meneh kowe ki hal-hal yang gampang, yang mudah, yang sederhana. Jangan dipersulit. Lowong melangkah itu ke depan begini enak, kaki itu sudah diciptakan begini. Lah kok gue berbalik. Ya enggak enak. Ya. Masa harusnya kau menghadap ke depan, tapi noleh ke belakang begini. Saudara bisa tengeng leher ini ya. Kaku, bisa kaku. Enggak enak. Ya, Tuhan sudah sempurna. Demikian juga saudara, saat kita melangkah maju ke depan pun juga Tuhan sudah ciptakan manusia itu berjalan dengan sederhana sehingga enak jalannya. Betul enggak? Coba kalau kita berjalan, kan begini toh, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Loh, kan santai. Pernah enggak Tuhan minta saudara berjalan? Aku akan menciptakan manusia tidak berjalan dengan kiri kanan dari kakinya, tapi kiri kanan bersama-sama. Pernah? Pernah enggak? Siapa yang jalannya kayak gini? Hampir, saudara. Ini cara berjalannya setan. Ini cara berjalannya iblis. Tahu maksud saya? Ya kalau kamu mau jalan di tahun yang baru, ya jalanlah seperti yang dikehendaki Tuhan. Kiri, maju. Ya. Ya. Yang kanan yang ada di mana? Di belakang. Kanan maju, kiri ada di mana? Di belakang. Kiri maju, kanan ada di mana? Di belakang. Artinya apa? Inilah cara Tuhan mengajar kita. Ya. Tinggalkan masa lalu, masuki masa depan. Tinggalkan masa lalumu yang berat. Tabai hidup di masa depan. Seperti itu, saudara. Loh kalau jalan sama Tuhan seperti itu, enteng, saudara. Tapi ya ini tadi loh, iblis lagi yang disalahke ya. Iya,
Bukannya manusia, tapi kita senangnya nyalakan iblis. Kowe ki marahi kok. Ya kalau aku jalan membawa masa laluku ke masa depan kayak begini, ya aku ndak kuat menjalani hidup ini. Betul ndak? Yes, kalau ndak percaya praktek habis ibadah ini. Coba sampai jalan di atas aja wis. Coba jalan begini, coba. Wis, nek ora menggos-menggos. Iya. Iya. Ngapain sesuatu hal yang sederhana harus dipersulit? Itulah cara Tuhan, Saudara. Tapi maju ke depan, melangkah ke depan tidak sekedar melangkah, Saudara. Sekali lagi, nama Yesus itu, Saudara, yang kita perlukan. Kita perlu Tuhan untuk bisa melihat dan melangkah ke depan. Amin. Nah, oleh karena itulah, disinilah kita perlu apa yang namanya berkat Tuhan. Amin. Nah, berkat Tuhan itu, mari kita akan melihat di Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Mari kita akan baca bersama-sama, Saudara. Ya, bentar. Sudah, anu Mas ya. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 2. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya. Saudara, ini kata-kata berkat yang gak asing ya bagi saudara ya. Gak asing. Seringkali ini dipakai oleh hamba Tuhan untuk berkat akhir ibadah saudara. Namun saya harus katakan, berkat ini amat sangat diperlukan oleh umat Israel yang pada saat itu masih ada di padang gurun. Berkat ini menyertai mereka di dalam persoalan demi persoalan di dalam hidup mereka di padang gurun. Dan saat ini kita melihat tahun 2022 itu persis kayak padang gurun, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Seperti apa yang dihadapi oleh umat Israel. Tapi Allah tidak tega, saudara. Ngeculke cuma diculke. Wis kono melangkau. Kono melakuo. Tidak. Aku akan membekali engkau dengan berkat-Ku. Yes. Saudara yang dikasih Tuhan. Perhatikan. Berkat imamat ini. Tuhan memberkati engkau. Saudara, engkau itu di dalam bahasa aslinya itu dipergunakan untuk kata tunggal. Ini bisa berarti seluruh umat Israel tunggal. Atau pribadi demi pribadi umat. Berkat ini bisa dipakai untuk memberkati umat. Bisa dipakai untuk memberkati pribadi demi pribadi. Dan satu hal yang luar biasa, saudara. Engkau akan tahu. Saat engkau mengganti kata-kata engkau, engkau dengan namamu, saudara bisa memberkati diri sendiri dengan berkat yang dari Tuhan ini. Amin, saudara. Saudara mau coba? Mari kita coba, saudara. Kata-kata yang sudah saya coret,
ganti dengan namamu sendiri. Oke? Mari kita sama-sama. 3, 2. Luar biasa, saudara. Saudara bisa praktekkan ini. Karena berkat ini bisa kita pergunakan setiap hari. Suami, engkau bisa memberkati istrimu. Istri, engkau bisa memberkati suamimu. Orang tua, engkau bisa memberkati anak-anakmu. Supaya apa? Berkat imamat ini pun dirasakan seluruh keluargamu. Dan saudara tahu, ini loh yang dipraktekkan oleh orang-orang Yahudi, saudara. Kalau saudara melihat di Ulangan 6, di sana tidak sekedar untuk ngajar bendino setiap hari, tapi setiap hari pun juga mereka masing-masing diberkati satu persatu. Mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Dan apakah saudara tahu? Kebiasaan mengajarkan dan memberkati anak-anak mereka. Saya mau tanya, siapa orang yang paling pandai di dunia ini? Orang-orang Yahudi. Karena sejak kecil mula mereka sudah diajar kebenaran firman. Mereka setiap hari diberkati dengan berkat imamat ini. Saudara sebagai orang tua menjadi imam yang harus juga memberkati berkat imamat kepada anak-anakmu. Ya. Tidak harus secara formal kok, saudara. Mungkin saat anakmu masih tertidur, tumpangi tangan dan berkati. Tumpangi tangan dan berkati dengan berkat imamat ini. Wow. Ini satu hal yang luar biasa kalau kita mau praktekkan itu. Nah, saudara, saya menemukan berkat yang Tuhan sediakan agar supaya kita mampu menjalani kehidupan ini sekalipun harus melewati padang gurun. Namun apa yang menjadi endingnya, saudara? Apa yang menjadi akhirnya? Engkau akan dibentuk oleh Allah menjadi manusia oke. Apa, saudara? Manusia oke. Apa itu manusia oke, saudara? Yang pertama, manusia oke itu manusia yang ora keweden. Ya, yang kedua, manusia yang ora kewanen. Yang ketiga, manusia yang ora kemrungsung. Loh, apa hubungannya manusia oke ini dengan berkat Tuhan tadi? Ada, saudara. Coba, sekarang ora keweden. Bukankah ini persoalan kita yang seringkali terjadi, benar enggak? Kita seringkali ketakutan dan dihantui oleh perasaan takut itu di dalam hidup kita. Namun di dalam berkat yang pertama tadi dikatakan apa, saudara? Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Coba. Kalau di dalam hidup kita ini diberkati dengan hal yang baik, diberkati dengan keberhasilan, diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kesuksesan apapun yang kita lakukan. Kalau pada waktu itu, ya karena mereka bertani, ya hasil taninya
mereka melimpah. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Aku akan memberkati engkau. Kalau di dalam sepanjang perjalananmu, engkau harus mengalami banyak persoalan. Engkau dihadang oleh musuh. Dan musuh ingin menjatuhkanmu. Ojo kuweden. Allah, Yehova akan melindungi engkau. Dia akan membuat benteng di sekitar kita ini. Sehingga musuh tidak mampu mengalahkan kita. Amin. Dengan kita menjadi orang yang tidak keweden, saudara. Kita menjadi umat pemenang. Amin. Yang kedua, ora kewanen. Tahu saudara yang dimaksud kewanen ini? Terlalu berani. Terlalu berani karena apa? Karena terlalu pede. Loh, aku kan kuat. Coba lihat, ya. Aku kan sehat. Aku kan masih muda. Tapi rambutku wis putih. Ya. Saudara, kadang kita mengandalkan diri kita sendiri. Mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga apa, saudara? Kita kuanen. Maju dewi. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberi engkau kasih karunia. Ini artinya begini saudara. Saat Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ini adalah saat sinar kemuliaan Allah itu menyorot kehidupan kita. Dan Allah melihat, ya wis, aku berkenan dengan hidupmu anakku. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, aku setuju, aku berkenan. Bahkan aku akan memberikan engkau kasih karunia. Apa yang seharusnya tidak, patut tidak layak engkau terima, tak wenehke kabeh. Itu kasih karunia saudara. Sehingga dengan begitu kita ora kuwanen. Loh, coba sopo? Ya. Sopo sing iso ngatasi kabeh iki? Aku. Ya. Sopo sing iso nalangi pembangunan kabeh iki? Duitku. Kita nggak bisa kayak gitu, saudara. Bukan lagi perbuatan saudara, amal sedekahmu itu karena kasih karunia. Sehingga mana yang bisa engkau sombongkan kalau semuanya itu dari Allah? Tidak ada. Ora kuwanen. Yang terakhir, saudara. Ora kemerungsung. Apa saudara ora kemerungsung? Tidak tergesa-gesa saat harus mengambil keputusan. Tapi perlu permenungan yang dalam kayak Bunda Maria. Bunda Maria tidak kemerungsung menghadapi semuanya itu, saudara. Tapi itu coba diresapkan, dimasukkan dalam hati, direnung-renungkan. Kalau orang Jawa ngarani digilut-gilut, ya, ditimbang-timbang sebelum mengambil keputusan. Karena apa? Berkat yang terakhir, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Saudara, ini menunjukkan satu pengertian. Saat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, saya mau tanya saudara, kira-kira ya, Tuhan itu ya,
wajah yang gimana? Begini? Atau begini? Tidak, saudara. Tapi di dalam kata aslinya, saat Tuhan itu menampakkan wajahnya, saudara, itu adalah wajah yang sumringah. Wajah yang penuh dengan sukacita. Wajah yang oleh sang pemazmur dikatakan wajah yang tertawa terbahak-bahak. Senang banget. Coba, kalau dulu di perjanjian lama, orang Israel itu tidak berani loh saudara, melihat wajah Tuhan. Betul enggak? Dan dikatakan, aku melihat wajah Tuhan, aku pasti ikut, aku pasti mati. Tapi sekarang saudara, wajah Tuhan itu sudah ada di dalam wajah Yesus Kristus. Wajah yang senantiasa tersenyum saat melihat setiap anak-anaknya ini. Ya ampun, aku seneng itu. Loh anak-anakku, ya ampun, seger kabeh diberkati. Ya. Saudara, itulah yang dilakukan Tuhan. Artinya apa? Inilah berkat. Kesenangan surgawi yang dilimpahkan, yang dicurahkan ke dalam setiap anak-anaknya. Bukan hanya itu, aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Ini gongi, saudara. Ya, ini gongi. Ini berkat gongnya ini. Damai sejahtera. Biasanya kita nyebut kata apa, saudara? Shalom. Damai sejahtera. Tapi ini bukan cuman berarti dengan pengertian yang dangkal, yang cedek. Kalau Salum itu berarti aku sudah tidak lagi menjadi musuh Tuhan Yesus. Aku punya relasi, hubungan dengan Tuhan itu baik. Dengan orang-orang di sekelilingku juga baik. Tidak cuma seperti itu toh. Tapi dalam kata Salom di dalam bahasa aslinya itu mengandung suatu kesempurnaan. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu sempurna. Shalom itu mengandung kepenuhan. Apa yang diberikan kepada saudara dan saya itu bukan cuman seperempat. Bukan cuman separuh tok. Bukan cuman 99%, tapi itu penuh. Tapi biasanya apa saudara? Luber ya? Iya, kita mengalami luber saudara. Itulah Salom saudara. Nah, kalau begini, kita sudah diajak melihat ke belakang. Rasanya tidak mungkin melangkah. Tapi kita diajak untuk merenungkan itu. Nah, ini bekalku. Untuk melangkah maju ke depan bersama dengan Bunda Maria. Dan saat aku melangkah, tidak sekedar melangkah. Ada Tuhan di sana. Sudah siap menolong kita di sana. Sudah siap untuk menggandeng kita, menuntun kita, melindungi kita. Apapun yang terjadi sepanjang perjalanan hidup kita di tahun 2022. Amin. Oleh karena itu saudara, mari saat ini saya mengajak saudara untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian. Dan mari saat ini kita akan naikkan pujian ini bersama-sama saudara. Bisa pujian ini saudara? Aku tahu kan hari esok. Bisa ya? Baik, mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Karena memang kita tidak tahu hari-hari di hadapan kita. Namun Tuhan katakan, tegap engkau melangkah ke depan. Aku tahu kan hari esok.
ya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini apa saudara? Tangan Tuhan yang pegang. Takut takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, di pipinya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal Tuhan, banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi Tuhan ku ini tangan Tuhan yang pegang. Oh Tuhan, betapa indahnya untuk melangkah bareng bersamamu. Kami semua tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022 ini Tuhan. Baik pribadi maupun keluarga maupun gereja, masyarakat, negara, dunia tidak tahu persis. Namun betapa untungnya kami mempunyai nama Yesus yang sudah Engkau patrikan di dalam hidup kami sebagai bekal kami melangkah bersamamu. Tidak peduli bumi akan goyah,
Tidak peduli jalan kami terseok-seok. Tidak peduli kami menghadapi masalah. Selama tangan-Mu menggandeng kami mau terus melangkah tegak bersama-Mu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi berkat bagi kehidupan kami saat ini. Dan biarlah ini menjadi sangu kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami bersama-Mu. Dan kami akui di hadapan-Mu Tuhan, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi hatiku kini tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang, tangan Tuhan yang pegang. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kemurahan dan kasih karunia-Mu Engkau sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk penguatan-penguatan di pagi hari ini. Kami tahu ini semua karena rencana Tuhan yang baik bagi setiap kami. Ajar kami belajar memiliki respon hati yang benar terhadap setiap situasi yang kami hadapi, dengan melihat Kristus yang ada bersama dengan kami, sehingga kami mampu melewati semuanya. Tidak berkutat dengan masa lalu kami dan pergumulan-pergumulan yang harus kami hadapi dan telah kami lalui. Tetapi kami mau melihat ke depan, ada Tuhan dan kesediaan Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi setiap kami. Ini yang kami pegang. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, pegang tangan kami supaya kami terus berjalan dalam kebenaran Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, tidak keluar dari jalan Tuhan, tidak berjalan menurut ego dan kemauan kami masing-masing, tetapi arah pandangan kami sesuai dengan arahan Tuhan. Dan Tuhan menguatkan setiap lutut kami yang mulai goyah menghadapi segala situasi. Tuhan menguatkan kami dan membuat kami kuat dan bertahan, bahkan maju ke depan, karena Tuhan yang bersama dengan kami, Allah yang hidup, memberikan perlindungan, berkat dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Terus pakai menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu berada dan melayani Tuhan. Berkatilah keluarganya, berkati kesehatannya, sehingga apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Kami mengucapkan terima kasih Pak Andi, Ibu yang sudah rawuh memberkati kami semuanya. Tuhan yang memberkati ya Pak. Tuhan yang memberkati seluruh pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Tuhan berkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari hari ini memberkati kita sekali. Mari makin maju. Lihat spion sebentar-sebentar saja. Jangan terus-terusan, karena ada ke depan. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada panggilan. Itu yang paling keren dan paling mulia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, dimohon beberapa nama yang tertera di bawah ini untuk dapat tinggal sebentar. Jadi nggak usah pakai naik-naik dulu, tinggal sebentar. Bapak Walen, Bapak Irawan, Bapak Aan, Saudara Benaya, Nathan, Niko, Saudari Sandy, Febe, Elsa, Ica,
anak Elin dan anak Matthew. Wah, mana anak Matthew? Oh, di sana ada. Oke ya. Kemudian hari Selasa tanggal 25 Januari ibadah wanita Maria. Saya melihat kemarin seru ya wanitanya ya. Wah, pakai games ya. Ada game maksud saya, ada game ya. Ada game yang seru sampai saya itu di dapur dengar, di atas dengar seruan umatnya itu loh. Ketika memainkan sebuah permainan seru, ayo makin semangat, makin sukacita ibu-ibu, giatkan lagi karena dalam ibadah ada kekuatan. Pujian dilayani oleh Ibu Eni, doa syafaat Ibu Irawan, firman Tuhan Ibu Paulus, konsumsi Ibu Sulina. Next, hari Kamis kita akan ibadah kembali dalam kebaktian tengah minggu. Pujian akan dilayani oleh Mbak Eni, doa syafaat Bapak Joko, dan Aser Ibu Sulina dan Ibu Ronald. Mari makin meriahkan, mari sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Hari Jumat ibadah Youth. Pujian akan dilayani Bapak Yeski. Wah, harusnya Kak, kalau Youth itu Kak gitu, jangan Bapak. Kak Yeski gitu ya. Saudari Elsa, Kak Yos, Bapak Yosua gitu ya. Saudara Nathan, Saudara Benaya, Aser, Saudari Abel, LCD, Saudari Elis. Ya, di tempat ini makin semangat anak-anak muda kita. Jam 7 malam. Hari Sabtu ada latihan pemuji dan pemusik untuk ibadah minggu pagi. Waktu akan disepakati bersama-sama dalam grup petugas. Ibadah umum akan dilayani oleh Saudari Grace sebagai pujian. Singer dibantu oleh Sandy dan Elis. Pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Bapak Yosua dan Benaya. Aser, Bapak dan Ibu Glenn. LCD Saudari Gio. Ada lagi? Oke. Kita sekolah minggu tetap buka seperti hari ini jam 8. Mereka sekolah minggu bersama-sama. Mari giatkan anak-anak. Kalau nangis tidak apa-apa. Ajak terus sampai tidak nangis gitu ya. Jangan menyerah hanya dengan tangisan, tetapi bawa mereka, paksa mereka akan menjadi bisa dan akan menjadi biasa. Maka tidak akan ada tangisan yang lain-lain lagi. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan penuh syukur kepada Tuhan yang begitu baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mempersilahkan setiap hati, setiap mulut, setiap lidah. Naikkan syukur kepada Tuhan. Atas apa yang kau dapat pagi hari ini. Saya percaya Roh Kudus di dalam hidup kita masing-masing menguatkan dan meneguhkan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari hati yang paling dalam, syukur kita didengar oleh Tuhan. Sambil melihat seluruh pergumulan hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Oleh karena itu jangan takut, jangan gentar. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Karena Dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan yang akan memberkati engkau pagi hari ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi ku naikkan syukur, naikkan pujian ini dengan dasar hati kita. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya
setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Selalu baru dan tak pernah. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Pertolonganmu besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Yes Tuhan, 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 Tuhan. Kami imani Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami kepada Tuhan. Engkau menjawab doa-doa kami lebih dari apa yang kami doakan. Kami bersyukur Engkau menyediakan hal yang kami perlukan, bahkan lebih dari yang kami perlukan. Kami tahu Tuhan, kelimpahan kasih karunia Tuhan ada bagi setiap kami. Sekarang ajar kami memantaskan diri untuk terus hidup berkenan kepada Tuhan. Dengan pikiran kami, dengan perbuatan kami, supaya terus hidup kami mencerminkan Kristus dan kasih kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami hendak pulang, berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan, pegang hidup kami, supaya dalam hidup dan kehidupan kami merasakan dan menikmati indahnya Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami penuh syukur, hidup kami penuh kemurahan Tuhan, dan boleh jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat, anak-anak yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulang dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, ketiganya yang esa memberkatimu dalam pribadi lepas pribadi. Karaktermu makin diberkati Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah apapun yang kau rancangkan dan inginkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati dan dibuat menjadi berhasil sekarang sampai selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus, yang beriman percaya bersama berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku.